Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada beberapa perdebatan-perdebatan ya. Saya melihat di Konoha ya, antar umat beragama di Konoha itu, netizen Indonesia itu sangat suka yang namanya berdebat. Bahkan perdebatan ini ya, menurut saya pribadi ya, seperti perdebatan debat yang debat kusir gitu. Mendebatkan hal-hal yang receh-receh gitu. Perdebatannya itu tuh nggak berbobot gitu. Mohon maaf ya. Apa yang mereka perdebatkan biasanya? Mereka biasanya memperdebatkan misalnya nih, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Yesus itu kan manusia, kenapa disembah seperti Tuhan? Nah, ini yang sering diperdebatkan gitu. Yang kedua misalnya, yang diperdebatkan itu, Yesus itu katanya diserupakan atau di-stuntman gitu. Jadi ada stuntman-nya gitu. Waktu Yesus disalibkan itu ada stuntman guys, bayangkan ada stuntman-nya gitu. Katanya Yesus itu diserupakan dengan orang lain, diganti gitu, ada stuntman-nya tuh, ada penggantinya gitu. Lalu perdebatan ketiga misalnya, ini yang paling mencengangkan gitu, yang paling mengharukan gitu. Biasanya kelompok antarumat beragama ini memperdebatkan, oh kitab suci kami itu sudah terbukti secara ilmiah gitu. Kitab suci kami itu sudah diakui para ilmuwan gitu, sudah terbukti secara ilmiah gitu, sudah ada bagian-bagian hal yang masuk akal gitu di kitab suci kami gitu. Jadi perdebatan-perdebatan semacam ini menurut saya perdebatan yang sangat receh ya. Kenapa sangat receh? Karena sering membentur-benturkan antara agama dengan ilmu lainnya seperti ilmu ilmiah gitu, ilmu filsafat gitu, ilmu yang masuk akal dan lain sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya, bagi sahabat yang nonton video ini, kalau dibantah juga nggak apa-apa saling bantah aja gitu. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju hanya karena netizennya suka debat agama, suka review agama lain gitu, suka mencari kelemahan agama lain gitu, suka mereview kitab suci agama lain, suka belajar bagaimana cara berdebat dengan agama lain gitu, bagaimana mematahkan argumen agama lain. Nggak ada guys, nggak ada. Eropa sudah lewat masa-masa seperti itu, sudah lewat. Mereka sekarang ini sudah tidak memikirkan lagi hal-hal receh seperti ini gitu. Apa-apa dihubungkan dengan agama, dikit-dikit masalah agama gitu, dikit-dikit digabung-gabungkan dengan agama. Eropa sudah hatam gitu. Eropa sudah lewat masa-masa seperti ini, masa-masa puber seperti ini. Saya melihat ya, dalam beragama juga sama seperti manusia, ada masa dewasa, ada masa mateng gitu, ada masa yang puber gitu, ada masa kanak-kanak. Saya melihat di Konoha ya, masa kita dalam beragama sekarang ini di Konoha, masa puber guys, masa pencarian jati dirinya gitu, belum tahu di mana jati dirinya gitu. Makanya sering ada perdebatan-perdebatan di Konoha. Itulah alasannya kenapa kita sering memperdebatkan agama lain gitu. Kita malah mengurusin agama lain, bukan mengurusin agama kita gitu. Kita nggak introspeksi diri gitu. Kita selalu melihat apa kelemahan kita suci orang lain gitu. Yang ini dicomot, yang ini dicomot. Kitab kita yang paling benar, kitab kita yang paling suci dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak perdebatan-perdebatan receh. Jadi saya akan membahas mulai daripada perdebatan yang sering ya. Jadi saya merangkum beberapa perdebatan-perdebatan antar umat beragama di Konoha. Yang paling sering itu diperdebatkan itu yang pertama misalnya seperti saya katakan tadi itu. Yang pertama, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Yesus itu kan manusia ya. Kenapa dalam agama Kristen itu Yesus itu disebut Tuhan Yesus gitu? Kenapa ada sebutan Tuhan Yesus? Nah, ini sering diperdebatkan ya. Saya sangat sering mendengar orang berdebat seperti ini. Jadi gini guys, kita melihat dari pandangan agama Kristen ya. Bukan berarti saya membela agama Kristen, bukan ya. Saya hanya meluruskan saja gitu. Saya hanya meluruskan. Dalam pandangan agama Kristen, Yesus itu menjelma gitu. Maksudnya Tuhan menjelma menjadi Yesus gitu. Allah menjelma menjadi Yesus dan melalui rahimnya Maria. Menjelma ke dunia itu untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, mungkin ada yang bantah seperti ini. Kok nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Masa Tuhan menjelma menjadi manusia? Ya suka-suka Tuhan dong ya kan? Pertanyaannya gini loh. Dari pertanyaannya juga sudah membatalkan agama itu sendiri. Coba, kalau misalnya nih ada yang bertanya, Tuhan itu, kalau misalnya orang Kristen mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya ada sebutan Tuhan Yesus. Terus ada yang bantah misalnya, masa Tuhan menjadi manusia, menjelma manusia? Ya, suka-suka Tuhan ya kan? Namanya maha kuasa kan? Kalau Tuhan itu
kita perdebatkan berarti Tuhan itu nggak maha kuasa dong gitu. Nah, kalau ada yang mengatakan, masa Tuhan itu disebut, disembah gitu, maksudnya masa Yesus itu disembah? Yesus kan manusia, masa manusia disembah? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa pertanyaan ini muncul? Pertanyaan ini aja sudah salah gitu. Kenapa salah? Sejak kapan agama itu masuk akal? Kalau ada yang menanyakan, nggak masuk akal ya kalau Tuhan Yesus itu eh, disebut Tuhan gitu. Dia kan manusia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sejak kapan coba agama masuk akal? Coba di antara sahabat yang nonton video ini, ada yang bisa jawab nggak? Sejak kapan agama itu masuk akal? Kita sendiri yang sering membentur-benturkan agama dengan sesuatu yang tidak masuk akal dalam keilmuan, maksudnya bukan saya mengatakannya, dalam keilmuan dengan sesuatu yang masuk akal seperti yang ilmiah misalnya. Jadi kalau ada yang menanyakan seperti ini misalnya, nggak masuk akal ya, Yesus itu adalah manusia disebut Tuhan. Jadi pertanyaan ini sama seperti misalnya ketika eh, malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi, siapa saksinya coba? Siapa saksinya? Minimal ada dua orang. Ketika kitab suci diturunkan dari langit, dari pewahyuan gitu, siapa yang menerima kitab suci itu? Siapa saksinya? Siapa yang buktinya di situ? Minimal ada dua orang. Jadi pertanyaan ini sama aja gitu, sama seperti pertanyaan tadi itu. Kalau misalnya ada yang menanyakan, oh, Yesus itu kan manusia. Kenapa disebut dengan Tuhan Yesus? Kenapa disembah seperti Tuhan? Pertanyaan ini sama seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi 7 hari 7 malam gitu. Tuhan menciptakan bumi 7 hari 7 malam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah itu masuk akal atau tidak? Jadi sama seperti pertanyaan tadi itu. Apakah masuk akal Yesus itu disebut sebagai Tuhan? Sama seperti pertanyaan tadi itu. Apakah masuk akal dunia itu diciptakan, bumi ini diciptakan 7 hari 7 malam sama Tuhan? Apakah Borobudur itu diciptakan oleh Nabi Sulaiman gitu dengan bantuan jin? Kan nggak masuk akal kan? Jadi sama gitu. Jadi pertanyaan juga sama gitu, sama-sama nggak masuk akal gitu. Pertanyaannya sama-sama masuk akal. Jadi kaum agamis, ya nggak semuanya tapi ya, kaum agamis ini yang cenderung ya mau masuk akal kan bagian sesuatu yang tidak masuk akal seperti agama misalnya. Jadi agama ini kadang diseret-seret ya, diseret-seret ke dunia ilmiah gitu. Jadi ini dua yang berbeda ya. Agama itu kan cukup mengimani saja. Kalau kita pertanyakan misalnya, oh kapan Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril ketika diberi wahyu gitu? Ya nggak ada yang bisa jawab kan, nggak ada yang mau bisa membuktikan. Cukup imani saja. Agama itu kan imani saja, bukan dipertanyakan gitu. Jadi ya saya sangat prihatin ya di Konoha ya. Kadang kita membentur-benturkan sesuatu, hal yang dua keilmuan yang berbeda gitu. Ini teologi, agama maksudnya. Ini ilmu ilmiah gitu, ilmu yang masuk akal gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh membentur-benturkan gitu, membentur-benturkan keduanya gitu. Biasanya sih dimulai oleh kaum agama gitu, kaum agamis gitu. Misalnya nih kaum agamis mengatakan, oh, oh itu sudah ada di kitab suci kami. Oh sudah ada ditulis. Oh ada penemuan baru misalnya. Oh udah ada di kitab suci kami gitu. Kalau misalnya kita tanya nih, kan dia kan yang menyeret menyeret ya masalah keilmuan ilmiah ini ke agama kan. Dia menyeret kan. Artinya dia mengklaim bahwa dalam kitab suci itu ada sesuatu yang ilmiah gitu. Kalau misalnya kita tanya, kaum ilmuwan menanyakan, mana buktinya? Mana dalilnya? Kan nggak bisa dibuktikan ya kan. Kalau misalnya ada yang menanyakan, kaum eh, ilmuwan menanyakan, bagaimana mungkin Tuhan menciptakan 7 hari 7 malam gitu. Bumi ini diciptakan dengan 7 hari 7 malam misalnya. Kalau misalnya ilmu menanyakan itu, nggak bisa dijawab kaum agamis gitu. Bukan gara-gara agamis nggak bisa jawab gitu. Akan tetapi ini dua keilmuan yang berbeda gitu, nggak bisa dibentur-benturkan gitu, nggak bisa. Cuman para kaum agamis ini yang sok-sokan gitu, sok-sok menggabungkan antara yang agama dengan sesuatu yang ilmuwan gitu. Jadi ini nggak bisa dibentur-benturkan gitu. Ini dua keilmuan yang berbeda. Ini harus dipisahkan gitu. Cuman yang sering saya lihat itu ya kaum ilmuwan, oh sorry, kaum agamawan sih yang sering-sering gitu mengklaim gitu. Oh, oh ini sudah ada di kitab suci kami gitu. Oh ini masuk akal ya. Oh ilmiah ya. Padahal kan enggak. Agama itu kan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Digabungkan dengan sesuatu yang masuk akal yang ilmiah gitu.
Lalu pertanyaan kedua misalnya, atau perdebatan kedua yang sering diperdebatkan di Konoha ya. Yang kedua misalnya, Yesus itu diserupakan gitu. Jadi banyak warga Konoha yang percaya bahwa Yesus waktu disalib itu, di kayu salib itu, diserupakan. Ada stuntman-nya gitu. Ada penggantinya gitu. Udah kayak film-film ini aja ya, film action gitu, ada stuntman-nya gitu. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah diserupakan gitu, ada stuntman-nya gitu. Justru ini membatalkan yang ada di kitab suci mereka. Kenapa coba? Kan Yesus kan di kitab suci mereka kan dikatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu kan bangkit ke langit kan. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, berarti yang di kitab suci kan bisa dikebantah kan? Jadi membatalkan membatalkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu distatementkan, itu membatalkan yang ada di kitab suci mereka gitu. Karena di kitab suci mereka dituliskan bahwa Nabi Isa itu naik ke langit gitu. Bagaimana mungkin Nabi Isa naik ke langit kalau dia tidak disalibkan? Jadi justru karena Nabi Isa ini disalibkan, terus mati, terus naik ke langit gitu. Dan nanti di hari kiamat balik lagi ke surga, ke dunia maksudnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu di-stuntman-kan gitu, diserupakan, justru membatalkan yang di kitab suci mereka gitu. Jadi ini kan dua hal keilmuan yang digesek-gesek gitu, dibentur-benturkan, padahal ini akan berdampak buruk gitu ke yang ada di kisah di kitab suci gitu. Kalau misalnya kita melebar sedikit gitu ke masalah ke ilmuwan gitu, ke penemuan-penemuan ilmiah gitu. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah mengkisahkan bahwa ada penemuan-penemuan yang menggemparkan agama Kristen dan agama Islam gitu. Jadi dua agama ini dalam sejarahnya tidak pernah yang namanya bersatu gitu. Pada saat penemuan ini, Islam dan Kristen itu bersatu. Bersatu karena apa? Karena ada penemuan makam Yesus bernama Talpiot. Jadi Talpiot ini ya, seperti makam-makamnya orang-orang Israel ya, ditemukan oleh para peneliti atau para ahli daripada Israel. Ditemukan bahwa Yesus ini punya anak gitu. Sebenarnya Yesus itu ya, menurut kisah para penelitinya, saya tidak mengatakan bahwa ini benar ya. Ini berdasarkan kisah gitu, dan saya akan mencantumkan sumbernya di deskripsi ya, ada datanya gitu. Jadi waktu Yesus itu disalibkan, iya benar katanya, Yesus itu disalibkan. Cuman pada saat itu pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus itu setengah hati gitu. Karena waktu Yesus itu disidang ya, ini salahnya apa sih? Jadi sebenarnya Yesus itu nggak itu amat gitu, nggak radikal-radikal amat gitu. Ya biasa-biasa aja gitu. Jadi karena Romawi saat itu kan Israel kan dikuasai oleh Romawi ya, di bawah pemerintahan eh, Pontius Pilatus ya. Jadi Pilatus saat itu menghukum Yesus itu setengah hati gitu, nggak terlalu serius-serius banget gitu. Maka ketika Yesus itu disalibkan, masih sebentar gitu, nggak terlalu lama, paling banter 15 menit gitu, lalu diturunkan. Jadi saat itu sebenarnya Yesus itu masih pingsan guys, nggak benar-benar mati gitu. Lalu Yesus dimakamkan di Talpiot gitu. Di sana kan ada nama makamnya itu namanya Talpiot gitu. Jadi makanya Yesus bangkit 2 hari atau 3 hari kemudian itu karena sebenarnya Yesus itu matusuri sebenarnya, pingsan gitu. Makanya bangkit lagi gitu. Dan setelah bangkit dari kuburan lagi, Yesus itu tidak ada lagi yang uh, mencatat kisahnya seperti apa gitu. Dan para murid-muridnya dan pengikutnya pergi ke Eropa berbondong-bondong, mereka menuliskan kisah yang sangat luar biasa di mana Yesus disalibkan dan bangkit kembali gitu. Jadi cerita-cerita ini yang bikin uh, ada semacam dikotomi ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ini kisah yang sebenarnya, ini tapi menurut para ahli ya, menurut penelitian eh, ilmuwan Israel ya. Jadi data sahabat kalau misalnya marah gitu, jangan marah ke saya, marahlah ke yang bikin sumbernya gitu. Jadi sumbernya kan saya cantumkan ya. Jadi kalau misalnya benar penelitian ini benar gitu, bahwa Yesus itu sebenarnya nggak bangkit ke langit gitu, terus Yesus itu sebenarnya menikah punya anak gitu, dan
benar bahwa dia istrinya itu Maria Magdalena seperti yang diteliti oleh para peneliti di Israel ini, berarti membatalkan kedua-duanya kan. Kisah yang ada di kitab suci agama Samawi itu membatalkan kan, baik agama Kristen dan agama Muslim kan. Berarti dua-duanya membatalkan kan. Jadi kalau misalnya antara salah satu ini bergesekan gitu, misalnya saling menjelekkan gitu, saling menjatuhkan, oh kisah ini yang paling benar, kisah itu yang paling benar. Kalau misalnya itu salah gitu, dua-duanya salah gitu, benar seperti yang dikisahkan oleh para ilmuwan di Israel itu, berarti yang kisah yang di kitab suci itu perlu dipertanyakan, ya kan? Makanya saat itu Kristen dan Islam itu goncang gitu. Maka kasus ini ditutup gitu. Jadi banyak beberapa pihak yang mengatakan ya udah tutup aja lah, janganlah seperti itu. Soalnya ini akan menggoncang iman gitu. Orang-orang yang beragama di dunia juga, para paus, para pemuka-pemuka agama di dunia juga saat itu memohon kepada para ilmuwan Israel itu untuk menutup kasus ini. Jadi itulah alasannya kenapa orang-orang Yahudi ya, kalau kita menanya sama orang Yahudi itu, kenapa kalian tidak percaya dengan Mesias, Yesus itu sebagai Mesias? Mereka akan membongkar ini gitu. Ya sebenarnya Yesus itu seperti manusia biasa gitu. Orang-orang Yahudi misalnya kalau kita tanya gitu, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah seperti cousins gitu, artinya sepupu gitu. Jadi tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya sampai sekarang Israel itu menunggu kedatangan yang namanya Mesias. Lalu pertanyaan ketiga misalnya, perdebatan ketiga yang sering diperdebatkan di Konoha misalnya. Banyak ya warga Konoha itu ya, terutama kaum agamis ya, mengatakan bahwa, "Oh, kitab suci kami itu terbukti secara ilmiah," gitu. "Kitab suci kami itu sudah diakui para ahli." Padahal konon katanya para ilmuwan ini benar mengakui kitab suci agama tertentu, akan tetapi mereka ini dibayar, guys, gitu. Dibayar gitu, dibayar untuk mengakui bahwa kitab suci ini uh, ilmiah gitu, diakui oleh para ilmuwan. Mereka dibayar sebenarnya, buzzer sebenarnya. Jadi mereka dibayar terus mengakui, ya namanya juga orang ini kan dibayar ya, siapa ya bisa aja gitu mengakui gitu. Namanya juga profesi ya, namanya butuh butuh duit ya, pasti diakui lah gitu. Tapi kalau kita berpikir secara rasional misalnya, apakah kitab suci itu ilmiah atau tidak? Seperti yang katakan tadi itu, sejak kapan agama masuk akal? Ya kan? Ya enggak? Sejak kapan agama masuk akal? Seperti saya katakan tadi itu, bumi diciptakan 7 hari 7 malam. Emang itu masuk akal? Iya kan? Jadi dari awal juga sebenarnya sudah pertanyaan ini sudah dibatalkan gitu. Kalau dia mengatakan bahwa kitab suci itu ilmiah atau tidak, ini sebenarnya membatalkan keabsahan agama itu sesuatu yang harus diimani gitu. Agama itu kan harus diimani gitu, tidak boleh dipertanyakan gitu, imani saja gitu. Agama kan gitu. Kalau misalnya kita menggabung-gabungkan atau membentur-benturkan ini agama misalnya, ini ilmiah misalnya, sains misalnya, kita bentur-benturkan gitu, kita bentur-benturkan. Biasanya yang memulai itu pak kaum agamis sih gitu, sok-sokan gitu, membentur-benturkan. Biar apa? Mereka mengklaim gitu bahwa kitab suci mereka itu ilmiah gitu. Dan kaum sains juga menanyakan dalilnya mana gitu, buktinya mana. Kalau Tuhan menciptakan misalnya bumi dan langit itu 7 hari 7 malam itu, mana buktinya gitu, mana dalilnya gitu. Ya ada mungkin di kitab suci, tapi bukti otentiknya apa gitu, bukti yang paling masuk akal itu apa gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Tuhan menurunkan kitab suci dari langit gitu melalui pewahyuan, siapa buktinya? Jadi ada banyak faktor gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan manusia itu berasal dari tanah gitu, emang tanah itu punya DNA dengan manusia gitu. Misalnya Nabi Adam gitu berasal dari tanah. Emang tanah itu punya kemiripan dengan manusia? Lebih mirip DNA manusia kepada simpanse gitu. Cuma beda kromosom doang gitu. Simpanse itu kromosomnya itu 24, kita 23. Jadi lebih mirip apa kita genetika kita ke simpanse daripada ke tanah gitu. Kalau kita bandingkan gitu. Jadi para ilmuwan atau sains juga mempertanyakan mana dalilnya gitu. Kalau misalnya dalil di kitab suci itu nggak ada bukti otentiknya kan, nggak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kan. Itu kan hanya misalnya dituliskan kisah zaman dulu didiskusikan terus dipercaya. Karena eh, sesuatu yang dipercaya terus dipercaya, maka itu akan sebuah kepercayaan yang mutlak gitu.
Padahal kan kalau misalnya secara sains itu kan bisa aja dibongkar kan, apakah ini benar atau tidak, dibongkar gitu, dibongkar dibongkar ulang gitu. Jadi kaum, ilmuwan juga menanyakan, apakah, eee, kitab suci itu ilmiah atau tidak, harus ada bukti yang otentik gitu. Cuman kaum agamis ini ya yang sering gitu, sering membentur-benturkan gitu, mengklaim gitu. Oh, kitab suci kami itu terbukti secara ilmiah. Oh, kalau misalnya ada penemuan baru, oh udah ada di kitab suci kami seperti itu. Padahal itu cuma penafsiran-penafsiran yang mana di kitab suci itu kan penafsirannya kan multitafsir ya. Ada banyak penafsiran-penafsiran. Justru penafsiran ini yang bikin agama survive sampai sekarang ini karena penafsiran itu bisa mengikuti zaman. Jadi penafsiran-penafsiran ini yang bikin agama itu bisa bertahan sampai sekarang ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya gitu? Kenapa di luar negeri nggak pernah yang namanya berdebat antar umat beragama itu membentur-benturkan gitu, yang agama dengan ilmiah gitu, membentur-benturkan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya tarik benang merahnya ya, bukan berarti saya sih paling tahu ya, bisa dibantah aja, gitu. Nggak apa-apa dibantah aja gitu. Kalau saya tarik benang merahnya ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak mendalami agama kita. Jadi seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, 70% orang Indonesia itu tidak belajar yang namanya agama. Terus yang kita pelajari selama ini apa? Yang kita belajar selama ini kulit-kulit agama itu sendiri, ritual-ritual gitu, seremonial-seremonial, tradisi-tradisi dalam beragama, kisah-kisah gitu. Itu yang kita pelajari selama ini. Jadi kalau ada orang misalnya oknum pemuka agama yang oh, dia sudah mengerti agama, tapi kelakuannya macam setan, ya orang-orang seperti inilah orang-orang yang tidak belajar agama secara esensi gitu, secara inti. Lalu apa inti daripada agama itu sendiri? Apa intinya? Inti daripada agama itu adalah belajar kejujuran gitu, belajar kebaikan, belajar kedamaian gitu, belajar mengontrol emosi, belajar keikhlasan, perilaku moral gitu. Jadi kalau ada orang yang katanya belajar agama tapi sok-sokan gitu, patang-tang gitu. Tahu apa lu tentang agama? Ilmu masih cetek gitu. Ngaji dulu sana gitu. Kalau ada orang seperti ini, ini bukan orang yang beragama. Ini cuman belajar agama cuman kulit-kulitnya saja gitu. Orang beragama itu adalah orang yang berperilaku baik gitu, orang yang sabar, yang jujur. Jujur paling utama, jujur. Jadi orang yang mengerti agama itu harus jujur. Kalau ada orang yang mengerti agama tapi tidak jujur, itu bukan orang yang beragama, akan tetapi itu adalah orang yang menyembah sekte gitu, yang menyembah setan gitu. Tidak ada satupun orang yang beragama itu yang dikit-dikit emosi gitu, dikit-dikit mengkapir-kapirkan orang lain gitu, dikit-dikit perang gitu, dikit-dikit gotok-gotokan gitu, pedang-pedangan, nggak ada seperti itu. Orang beragama itu adalah orang yang damai gitu, orang yang berpikir secara rasional gitu, orang yang punya kecerdasan yang tinggi gitu. Jadi justru kita sering berdebat dengan agama lain ya. Karena apa? Karena kita tidak mendalami agama kita sendiri gitu. Kita sibuk mereview agama lain gitu, mereview kitab suci agama lain gitu. Padahal tidak ada satupun di dunia ini negara yang maju hanya karena berdebat tentang agama gitu. Nggak ada satupun. Jadi berdebat tentang agama itu bukan budaya kita. Nggak ada satupun negara yang maju itu yang bisa maju hanya karena berdebat masalah agama. Jadi selama ini kita diajari dalam beragama itu hanya tradisi-tradisi dalam beragama gitu. Kulit-kulitnya saja gitu, luar-luarnya saja. Kita sering diajari bagaimana berdebat dengan agama lain gitu, bagaimana membantah argumen agama lain gitu, bagaimana mencari kelemahan kitab suci agama lain, mereview agama lain seperti yang saya katakan tadi itu stuntman gitu. Yesus Yesus apa Tuhan gitu. Jadi sikap-sikap seperti ini adalah sikap-sikap yang menggambarkan bahwa kita tidak belajar esensi daripada agama itu sendiri. Kalau kita belajar daripada esensi agama sendiri, pasti kita toleransi. Kalau kita belajar beragama secara utuh gitu, pasti tidak ada yang namanya penggusuran rumah ibadah, persekusi rumah ibadah, menolak rumah ibadah seperti yang di Papua misalnya. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada guys. Jadi justru kita mengaku orang yang beragama, sebenarnya kita tidak pernah belajar yang namanya esensi daripada agama itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Ray Konoha, salam rasional.